Welcome back to my videos daily activity about pharmacy. Oke, jadi kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini dia aku. Namaku Tarisa Putri Salsabila. Aku biasa dipanggil dengan nama Tarisa. Aku berasal dari Prodi S1 Farmasi kelas C. Oke, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan sediaan serbuk yang mengandung bahan opium. Oke, jadi yang pertama kita akan menyiapkan resep yang akan kita buat ya. Nah, ini dia contoh resepnya. Oke, jadi langsung saja kita ke proses cara pembuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari kita membahas terlebih dahulu mengenai resep yang akan kita racik. Pengertian pulvis. Pulvis atau serbuk adalah campuran bahan obat ataupun zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral ataupun untuk pemakaian di luar. Selanjutnya ada pun kelebihan serbuk. Yang pertama, dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan penderita. Yang kedua, lebih stabil terutama untuk obat yang rusak oleh air. Yang ketiga, penyerapannya lebih cepat dan lebih sempurna dibandingkan sediaan padat lainnya. Yang keempat, cocok digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa yang suka menelan kapsul ataupun bentuk tablet. Yang kelima, obat yang terlalu besar volumenya untuk dibuat menjadi tablet atau kapsul dapat dibuat dalam bentuk serbuk. Selanjutnya ada pun kekurangannya. Yang pertama, tidak tertutupnya rasa tidak enak seperti pahit, sepat, dan lengket pada lidah. Dan yang kedua, pada penyimpanannya pun juga menjadi lembab. Pengertian dari opium. Apiun atau candu adalah getah dari bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum masak atau matang. Apakah opium itu narkoba? Jawabannya, dia termasuk ke dalam narkotika golongan 1, di mana jenis narkotika golongan 1 ini dia adalah narkotika yang paling berbahaya, di mana daya aktifnya sangat tinggi. Sehingga pada golongan ini sering digunakan sebagai penelitian dan ilmu untuk pengetahuan. Contoh dari narkotika golongan 1 ada ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Opium digunakan sebagai apa? Opium mengandung morfin yang dimana bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit. Zat pada opium merupakan narkotika golongan pertama di mana memiliki daya adiktif yang tinggi. Oke, sekarang lanjut saja kita membahas tentang resep. Resepnya yaitu, baik pada resep ini kesimpulannya kita disuruh meracik dengan bahan-bahan tinktur opi sebanyak 2 ml, sakarum laktis, kuantum statis yaitu secukupnya. Setelah itu, ada pun singkatan MF Pulv DTD NOx dengan kepanjangan mischievous pulveris data less dosis numero decem yang artinya campur dan buatlah serbuk sebanyak 10 bungkus dengan signa 2 kali sehari 1 bungkus bila perlu. Pasien bernama Yanti dengan usia 18 tahun. Oke, selanjutnya kita akan menguraikan bahan. Yang pertama, bahannya ada tinktur opi. Tinktur opi memiliki nama sinonim opi tinctura atau tinktur opium. Informasi ini terdapat pada Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 463. Selanjutnya pemberian. Cairannya jernih, berwarna coklat kemerahan, memiliki bau khas dan memiliki rasa pahit. Untuk khasiatnya yaitu narkotikum. Selanjutnya ada dosis. Untuk dosis maksimum sekali pakai 2 gram, untuk sehari pakai 5 gram. Sedangkan untuk dosis lazimnya sama dengan 50 mg per tahun dalam dosis bagi. Informasi dosis lazim terdapat pada Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 945. Uraian bahan yang kedua ada SL. Sinonim dari SL adalah sakarum laktis, laktosum atau gula susu.
Informasi ini terdapat dalam Farmakope Indonesia edisi 3, halaman 338. Selanjutnya pemberian dari SL, yaitu serbuknya hablur, berwarna putih, tidak berbau, rasanya agak pahit, tetapi terkadang juga manis. Untuk kelarutannya, SL larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol 95% eter, praktis tidak larut dalam kloroform P dan dalam eter P. Untuk khasiatnya yaitu dia digunakan sebagai zat tambahan. Baik, selanjutnya perhitungan dosis. Perhitungan dosis yang pertama ada tinctur OPI. Untuk tinctur OPI yang digunakan yaitu sebanyak 2 mili, sehingga 2 mili ini kita akan ubah menjadi gram, sehingga hasilnya adalah 1,8 gram. Setelah itu kita akan menghitung dosis lazim ketika usianya 18 tahun sesuai dengan resep. Dosis lazim 1 hari yaitu 50 mg per tahun dikali dengan usianya. Usianya adalah 18 tahun, sehingga 50 dikali 18 sama dengan 900 mg. Selanjutnya kita akan menghitung dosis maksimum. Pada dosis maksimum terdapat 3 rumus, yaitu ada rumus hukum Young, hukum Dilling, dan hukum Freud yaitu untuk bayi. Untuk resep sekarang ini usianya 18 tahun, sehingga kita menggunakan rumus Dilling yaitu dosis untuk anak lebih dari 8 tahun. Rumusnya yaitu N atau usia dalam tahun per 20 dikali dengan dosis maksimumnya atau dosis dewasanya. Langsung saja kita hitung. Dosis maksimum 1 kali pakai sama dengan 18 per 20 dikali 2 gram, sama dengan hasilnya 1,8 gram. Sedangkan untuk dosis maksimum sehari pakai sama dengan 18 per 20 dikali dengan 5 gram, sama dengan 4,5 gram. Sehingga dosis pakai dalam resep untuk dosis pakai 1 kalinya sama dengan 1,8 gram, dan untuk dosis pakai dalam seharinya sama dengan 1,8 gram dikali dengan 10. Kenapa dikali 10? Karena dia dalam resep diminta 10 bungkus, sehingga 1,8 gram dikali dengan 10 sama dengan 18 gram. Kesimpulannya, dosis pakai sehari itu overdosis, dan dosis pakai 1 kali tepat pada dosis maksimum. Selanjutnya rekomendasi sehingga aturan pakai maksimumnya 2 kali sehari 1 bungkus. Berikut perbaikan resep yang terjadi. Dan pada penimbangannya tinctur OPI sebanyak 2 mili kita kalikan 10 sesuai dengan jumlah resep sama dengan 20 mili. 20 mili dikali 0,3 sama dengan 18 gram. Selanjutnya untuk SL atau sakarum laktisnya kita gunakan 500 gram, kita kalikan dengan 10 sejumlah resep dan menghasilkan 5000 mg atau 5 gram. Oke, selanjutnya cara kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menimbang bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan ada tinctur OPI dan sakarum laktis. Yang ketiga, tinctur OPI sebanyak 20 mili atau sebanyak 1,8 gram kita masukkan ke cawan penguap atau cawan porselin. Lalu kita uapkan di atas tanas air hingga sisa 1 atau per 3, lalu tambahkan SL. Aduk sampai kering, lalu mortir akan ditambahkan sisa SL dan gerus sampai homogen. Yang terakhir, serbuk dibagi 10 bagian sama banyak, lalu dibungkus menggunakan kertas perkamen dan dimasukkan ke dalam kemasan atau etiket. Jangan lupa etiket diberi penandaan sesuai dengan resep yang dibuat.